Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Safira Mahas dengan NIM 9040122071 dari kelas akuntansi C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai ruang lingkup dan kerangka konseptual sistem pengendalian manajemen yang terdiri dari 4 submateri, yaitu konsep-konsep pengendalian, organisasi dan struktur organisasi, fungsi-fungsi manajemen, dan kerangka konseptual sistem pengendalian manajemen. Nah, dalam sebuah organisasi atau perusahaan ada 3 hal yang penting harus dimiliki oleh organisasi. Yang pertama adalah pengendalian. Sebuah organisasi itu harus dikendalikan agar perangkat-perangkat yang berjalan itu tetap berjalan di tempatnya sehingga tujuan strategis organisasi tersebut tetap dapat tercapai. Dalam pengendalian ada 4 elemen penting. Yang pertama adalah detektor, asesor, efektor, dan jaringan atau sistem komunikasi. Nah, detektor ini bertugas untuk mengetahui kejadian asli apa sih atau kejadian yang sebenarnya terjadi dalam organisasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah asesor. Asesor ini adalah elemen yang membandingkan antara kejadian yang aslinya terjadi di organisasi dengan kejadian apa atau keadaan apa yang diinginkan dalam organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah efektor. Nah, efektor ini bertugas untuk mengkoreksi atau memperbaiki keadaan nyata sehingga dapat menjadi seperti keadaan yang diinginkan organisasi tersebut. Nah, kemudian elemen yang keempat adalah sistem atau jaringan komunikasi yang bertugas untuk mengirimkan informasi dari satu elemen ke elemen lainnya. Misalnya, jaringan komunikasi mengirimkan informasi dari detektor ke asesor mengenai kejadian nyata di organisasi atau perusahaan tersebut. Kemudian juga dari asesor ke efektor mengirimkan kejadian asli dan kejadian yang diinginkan sehingga dapat dikoreksi oleh asesor. Yang kedua adalah manajemen. Manajemen ini adalah sekelompok orang yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Biasanya dalam perusahaan tujuannya itu adalah untuk mencari profit atau laba yang tinggi. Nah, manajemen sebuah organisasi atau perusahaan itu biasanya memiliki hierarki mulai dari CEO hingga staf-staf atau karyawan. Nah, semakin banyak lapisan dari manajemen sebuah organisasi itu, maka menandakan semakin kompleks manajemen yang ada dalam organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah sistem. Sistem merupakan suatu cara yang biasanya dilakukan secara berulang sehingga membentuk rangkaian aktivitas. Nah, sistem ini memiliki karakteristik yang pertama adalah membentuk sebuah ritme, yang kedua sudah terkoordinasi, dan yang ketiga kegiatan yang bertahap biasanya dilakukan berulang-ulang sehingga dapat mencapai tujuan tertentu. Organisasi dan struktur organisasi. Organisasi ini dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang bekerja bersama-sama. Organisasi ini didirikan karena tujuan yang ingin mereka capai hanya akan terwujud apabila mereka bekerja secara bersama-sama. Kemudian untuk struktur organisasi, menurut Siswanto, struktur organisasi ini merupakan penspesifikasian pembagian kerja dan juga dapat menjelaskan bagaimana beraneka ragam fungsi dan kegiatan itu dapat saling terhubung. Nah, kemudian struktur pengendalian manajemen. Itu adalah struktur organisasi. Struktur organisasi terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah struktur organisasi fungsional yang didasarkan atas pertanggungjawabannya terhadap suatu fungsi yang ada dalam organisasi tersebut. Sehingga orang-orang yang ada dalam struktur organisasi fungsional ini bisa dipastikan sudah memiliki keahlian terhadap suatu fungsi yang ada dalam organisasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah struktur organisasi divisional. Nah, struktur organisasi divisional ini diberikan pertanggungjawaban kepada manajer divisional sehingga dapat mengatur strategi yang baik untuk divisi masing-masing. Nah, yang ketiga adalah struktur organisasi matriks. Struktur organisasi matriks ini bisa diartikan sebagai struktur organisasi yang menggabungkan antara fungsi dengan yang lainnya. Misalnya struktur organisasi proyek yang akan memproses apabila ada proyek dari langganan. Nah, struktur organisasi fungsional yang akan menyediakan sumber daya untuk struktur organisasi
proyek, menjalankan, atau memproses pesanan dari langganan tersebut. Kemudian untuk bentuk organisasi itu ada 3. Yang pertama adalah bentuk organisasi garis, di mana bentuk organisasi ini paling sederhana karena hanya membentuk satu garis lurus antara atasan dengan stafnya. Kemudian yang kedua adalah bentuk organisasi garis dan staf, di mana bentuk organisasi ini berpusat pada atasan atau manajer, di mana staf dari atasan yang lain itu bisa membantu pekerjaan yang sedang dilakukan atasan atau manajer dari divisi. Nah, yang ketiga adalah bentuk organisasi fungsional, di mana bentuk organisasi ini sudah mengelompokkan staf atau karyawan berdasarkan keahlian atau fungsi yang dimiliki dari karyawan tersebut. Kemudian adalah fungsi-fungsi manajemen. Ada 4 dari fungsi manajemen. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Nah, perencanaan ini dimulai dari menentukan tujuan yang ingin dicapai, kemudian menentukan strategi apa yang akan digunakan agar dapat mencapai tujuan tersebut. Nah, planning ini bermanfaat untuk dapat membuat kegiatan dilakukan lebih tepat, menjadi pedoman, dan memudahkan pengawasan dari kegiatan yang akan dilakukan ke depannya. Kemudian yang kedua adalah fungsi organizing atau fungsi pengorganisasian. Nah, dalam fungsi ini digunakan untuk mengetahui bahwa sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya yang dimiliki oleh organisasi dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang telah dirancangkan sebelumnya. Nah, manfaat dari fungsi organizing ini seperti dapat menspesialisasikan karyawan atau pekerja yang akan digunakan, kemudian pekerja dapat mengetahui hal-hal apa yang harus dia lakukan. Nah, fungsi yang ketiga adalah fungsi directing. Fungsi directing ini bertujuan untuk menciptakan suasana kerja yang dinamis dan sehat, serta memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan sudah efektif dan efisien. Fungsi directing ini bermanfaat untuk memberikan pengarahan kepada pekerja ataupun memberikan pengetahuan mengenai kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, kemudian yang keempat adalah fungsi controlling atau pengendalian. Fungsi controlling ini bertujuan untuk menilai kinerja yang telah dilakukan, apakah sudah berdasarkan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, fungsi controlling ini bermanfaat untuk mengkoreksi apa yang menurutnya kurang atau tidak berpatokan kepada standar, kemudian juga bermanfaat untuk memberikan solusi mengenai apa yang harus dilakukan ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kemudian yang terakhir adalah kerangka konseptual sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen terdiri dari 3 kata. Yang pertama sistem. Sistem ini adalah sebuah tata cara atau hal yang telah ditentukan dan biasanya dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian pengendalian. Pengendalian ini adalah sebuah hal untuk mengarahkan sebuah variabel untuk melakukan hal yang sudah ditentukan untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian yang ketiga adalah manajemen. Manajemen merupakan seni untuk mencapai tujuan melalui tangan orang lain, atau manajemen juga bisa diartikan sebagai cara bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Nah, menurut Marchiariello, sistem pengendalian manajemen merupakan struktur jaringan komunikasi yang ditujukan untuk memudahkan manajemen mengordinasi bagian-bagian yang ada dan juga bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu secara terus-menerus. Nah, sementara untuk pengendalian manajemen dapat diartikan sebagai proses di mana para manajer mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Nah, pengendalian manajemen ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan, seperti mengkomunikasikan informasi, mengevaluasi informasi, memutuskan tindakan yang diperlukan jika ada, dan menyelaraskan tujuan dari organisasi. Nah, kemudian yang terakhir adalah ciri-ciri atau karakteristik dari sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, pengendalian manajemen mengendalikan organisasi secara menyeluruh, termasuk pengendalian atas sumber daya yang ada. Kemudian yang kedua adalah pengendalian manajemen bertolak dari strategi ataupun teknik evaluasi yang secara menyeluruh. Kemudian yang ketiga,
Pengendalian manajemen lebih berorientasi kepada manusia karena ditujukan untuk membantu manajer untuk mencapai strategi ataupun tujuan dari organisasi.